Dan 4,5 juta yang diproduksi setiap tahun itu keluar dari sekolah-sekolah yang peringkatnya jauh di atas sekolah-sekolah di seluruh dunia. Mohon maaf. Betul. Saya nggak usah ngomong wilayah Asia Tenggara, tapi seluruh dunia. Betul. Going back to Southeast Asia, Singapore has been used di dalam buku ini sebagai benchmark gitu ya. And rightfully so. Tapi salah satu yang membuat Singapura maju juga selain variabel utama seperti trustworthiness adalah apa yang dilakukan dari tahun 1980 sampai sekitar 2010 gitu ya. Hyper efficiency. Global integration. Dia sangat membuka diri terhadap global market. Tapi saya melihat ada sebuah perubahan. Dan di buku ini juga dibahas sebenarnya. Perubahan tentang bifurkasi antara China dengan USA. Yang mengacu pada deglobalisasi. Itu merupakan threat pada Singapura. Dan juga data sovereignty. Itu juga masalah besar sekarang. Sensitif. Energy security. Well, that's perennial problem. And then climate threats. Kalau kita melihat bukan hanya melulu ke Indonesia, tapi kita melihat Singapura sekarang. Apakah saatnya Singapura sekarang mulai beralih daripada growth menuju resilience? Karena kalau kita bicara tentang water, land, climate change, they are also at risk, aren't they? Sangat struktural. Dan land subsidence itu terjadi bukan di Singapura, tapi rising sea level itu terjadi. Dan itu keniscayaan. Rising temperature itu keniscayaan. Jadinya mungkin yang perlu disadari, Singapura itu yang sudah terbukti sangat efisien. Dan mereka bisa mengkapitalisir pengalokasian teknologi dan modal ekonomi dari seluruh dunia. Selama bisa dibilang dari tahun 80, teramplifikasi 89 waktu tembok Berlin runtuh, terjadilah era unipolarity atau unipolaritas. Dan mereka sangat dekat dengan Barat. Dan itu yang membantu mereka. The ascension. Ya kan? Tapi ini sudah beralih dari unipolarity menjadi, kalau menurut saya, multipolaritas. Tapi ada karakteristik bipolaritas. Dan orbitnya ini lebih kecil antara Tiongkok dengan Amerika. Nah, ini akan membuahkan, kalau menurut saya, tantangan untuk negara kecil seperti Singapura. Ya kan? Yang selama ini beruntung dan menunggangi unipolaritas, dan dia sekarang tiba-tiba dikelilingin sama multipolaritas dengan amplifikasi bipolaritas antara Tiongkok dengan Amerika. Tapi kalau Indonesia itu beda, kita optionality-nya sangat jauh lebih besar karena kita skala lebih besar. Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan lain-lain lah, itu punya skala yang lebih besar. Makanya saya bertesis di sini bahwasanya kita harus mikirin kesatuan Asia Tenggara supaya semuanya keangkat. Tapi until then, kalau menurut saya Singapura itu masih sangat bisa tumbuh. Karena mereka sampai hari ini dan ke depan tetap akan menjadi translator yang terbaik di wilayah Asia Tenggara untuk mendatangkan modal, apakah itu teknologi ataupun ekonomi. Nah, jadinya mereka tuh punya kepentingan untuk mengangkat tetangga-tetangganya secara pendidikan dan syukur-syukur secara ekonomi, karena modal yang akan masuk ke Asia Tenggara lewat Singapura duluan itu akan jauh lebih besar daripada sebelumnya.